tahu kenapa bisa pindah ke Demokrat? Ya sebenarnya bukan pindah, karena kan juga saya masih Partai Aceh juga. Partai Aceh juga. Jadi Kalau orang Partai Aceh nggak merasa gimana? Ya dipecat aja sekarang. Pak Kausar termasuk orang yang mampu mempengaruhi kebijakan Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali sahabat sisi lain. Malam ini atau saat ini kami kedatangan tamu yang sudah lama kami tunggu-tunggu dan sudah kami undang beberapa kali, cuma karena keterbatasan waktu dan kesibukan sehingga baru malam ini dapat hadir ke studio kami. Beliau adalah Kausar Muhammad Yus. Tentu bukan nama asing. Track record beliau semua orang sudah tahu. Beliau adalah aktivis 98 yang kemudian terjun ke politik, juga punya garis merah dengan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Assalamualaikum Pak Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saleh. Kayaknya terlalu sibuk ya. Apa kegiatan akhir-akhir ini? Ya biasalah, sibuk sana sini sedikit. Sibuk sana sini sedikit. Sosok sibuk juga ada. Sosok sibuk juga ada. Antara Banda Aceh dan Jakarta. Sekarang sudah benar-benar full aktif di Partai Demokrat. Di Partai Demokrat. Sebelumnya di Partai Aceh. Kalau boleh tahu kenapa bisa pindah ke Demokrat? Ya sebenarnya bukan pindah, karena kan juga saya masih Partai Aceh juga. Partai Aceh juga. Jadi saya punya dua kartu. Punya dua kartu. Kartu Partai Aceh dan kartu Partai Demokrat. Jadi Pak Kausar masih merasa anggota Partai Aceh? Masih merasa sebagai Partai Kalau Aceh. orang Partai Aceh nggak merasa gimana? Ya dipecat aja sekarang. Dipecat aja. Baik. Kesibukan selama ini tentu kan banyak hal ya. Saya dengar juga staf khususnya Pak Gubernur Aceh, Pak Nova Irian. Enggak. Jadi posisinya sebagai apa? Ya nggak ada posisi apa-apa saya di pemerintahan. Nggak ada musik. Bukan sebagai penasihat khusus bukan penasihat khusus, bukan penasehat istimewa, bukan. Tapi kalau istilah sekarang orang, saya temannya Bang Nova. Temannya Bang Nova, karena satu partai. Satu partai. Baik. Karena satu partai walaupun tidak staf khusus. Kami atau masyarakat ingin tahu apa pendapat Pak Kausar terhadap kisruh yang akhirnya berakhir dengan sangat happy ending antara eksekutif legislatif. Ya semua kita pasti senang. Iya. Di Aceh ini sepertinya semua kisruh selalu berakhir dengan happy ending. Happy ending. Ya, kenapa? Artinya orang Aceh bisa berdamai, Bisa berkomunikasi. Iya. Ya. Perang saja bisa damai. Perang saja bisa damai. Apalagi seperti kemarin kan itu kan biasa dinamika dialektika parlemen ya, dan pemerintah. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ya, yang pertama kan sebenarnya masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Artinya kan pemerintah melakukan fungsinya, DPR Aceh juga melakukan fungsinya. Keduanya kan juga diatur dengan aturan-aturan yang khusus. Kan. Katakanlah seperti kemarin ribut-ributnya soal anggaran. Ya artinya kan pemerintah Aceh punya kewenangan anggaran, begitu juga DPRA juga punya kewenangan anggaran. Kedua-duanya diatur dalam undang-undang. Nah tentu ya dinamika ini yang kita saksikan secara bersama-sama. Iya, tapi dinamika ini kan berlangsung dalam tanda petik sangat vulgar ya. Mulai dari persoalan-persoalan anggaran, persoalan tarik-menarik soal interpelasi, kemudian angket, walaupun sekarang udah masuk angin ya, sampai ke ranah-ranah pribadi gitu. Apakah mesti dibayar dengan harga mahal seperti ini? Harusnya kan itu tidak perlu terjadi. Iya, artinya ini kan sebuah tontonan saban tahun. Saban tahun. Saban periode. Jadi kan artinya ini kan tidak hanya terjadi di era Bang Nova, tapi juga terjadi juga di era sebelum-sebelumnya. Ketika saya jadi ketua fraksi dulu di DPRA juga kita ribut-ribut dengan pemerintah. Tanda kutip. Tapi juga akhirnya damai. Akhirnya juga damai. Ada yang menyebutkan perdamaian ini karena memang sudah sama bagi. Bukan, iya sepaham. Perdamaian ini kan semuanya kan pasti akan landai ketika sama-sama punya kata yang sepaham. Anda memakai istilah lebih halus, sepaham. Sepaham. Tentu kesepahaman itu juga tercipta setelah sama rasa, sama rata.
Ya harus begitu dong. Harus begitu. Harus begitu. Tapi apa bisa dipercaya? Program sekarang katanya anggota parlemen Aceh mendapat jatah 15 miliar pokir. Ada yang masih meragukan tentang sikap pemerintah Aceh hari ini. Saya begini, saya tidak tahu soal angka karena saya tidak mengikuti secara detail kan. Tapi yang harus kita pahami bahwa DPRA ini kan dipilih oleh rakyat. Gubernur juga dipilih oleh rakyat. Pada kedua lembaga ini itu melekat kewenangan anggaran. Artinya ketika kita memilih wakil rakyat, tentu kita menggantungkan harapan. Lebih konkret sebenarnya kan politik anggaran. Lebih konkret. Mau ngomong program apa aja, ujung-ujungnya kan ada sama dengan. Sama bagi sama dengan. Ada sama dengan. Ya kan? Nah, di kita dulu teman-teman yang memilih Pak Irwandi dan Nova kan juga seperti itu. Ada harapan dan segala macam. Nah, juga ujung-ujungnya kan juga sama dengan. Nah, bagaimana mengkorelasikan ya kan, dua kewenangan ini, di mana dua lembaga memiliki kewenangan yang sama terhadap anggaran. Katakanlah saya lupa berapa, 17 sekian ya anggaran kita tahun ini, 17 sekian. Nah, tentu kan 17 sekian ini kan dimiliki oleh rakyat, yang diwakili oleh dua lembaga, DPRA dan Gubernur Aceh. Nah, tentu ya berdinamika lah, berbagi-bagi di situ. Ada juga yang menyebut dinamika ini karena ada komunikasi yang tersumbat antara eksekutif dengan legislatif. Ya tentu kalau kata sepaham, kalau belum sepaham artinya kan ada komunikasi yang belum sampai. Ketika menjadi sepaham tentu kan ada komunikasi yang sudah tersampai. Ada pesan yang dieksekusi atau tidak. Ya. Jadi sepertinya Bung Kausar lebih sangat memahami dinamika dan situasi ini. Lalu ada juga orang yang menyebut kekisruhan yang terjadi itu juga tidak terlepas dari gerakan-gerakan atau dinamika para birokrat yang mendampingi Nova Iriansyah. Nah, sebagai orang dekat Gubernur Aceh Pak Nova Iriansyah, Bung Kausar merasakan ini. Ini kan yang negara ini kan ramai orang. Artinya tentu ada berbagai macam karakter. Nah, tentu di berbagai macam karakter ini kan nggak mungkin semua orang senang. Nggak mungkin semua orang senang dengan karakter Bang Saleh. Nggak semua orang senang dengan karakter saya. Ya begitulah. Jadi artinya tentu karakter-karakter ini kan juga mempengaruhi dari setiap komunikasi yang terjadi. Tapi ya itulah kehidupan. Jadi ya biasa aja soal tarik menarik dalam politik, soal saling menggolkan program, menggolkan pikiran-pikirannya, menggolkan kepentingannya. Itu kan sesuatu yang wajar dalam politik. Tadi kan Bung Kausar sebutkan ini telah terjadi di hampir setiap periode dari periode. Apakah situasi yang tidak baik ini kita pelihara sebagai kondisi yang laten? Apakah rakyat tidak perlu kita beri tontonan yang lebih baik? Saya melihat begini, soal baik tidak baik ini kan sifatnya sifatnya tak punya ukuran yang jelas. Maksudnya debatable. Baik tidak baik ini, karena ini kan efek dari demokrasi. Artinya kebebasan, keterbukaan, sehingga membuat semua kita bisa ngomong apa yang kita mau. Apa yang soal benar atau salah itu soal kedua. Soal kemudian akan melahirkan sesuatu yang kualitatif atau tidak itu soal nomor dua. Tapi inilah demokrasi kita. Semua orang bebas. Kalau kita dulu Bang Saleh, waktu kita kan generasi orde baru nih. Ketika dulu orde baru di DPR itu nggak ada ribut-ribut. Nggak tahu pun kita udah disahkan anggaran. Tiba-tiba sudah dieksekusi. Semua ditentukan oleh eksekutif, bawa ke DPRA semua anggota selesai. Nah, tentu ada plus dan minus kan. Memang kalau ya tergantung siapa pimpinannya, bagaimana tarik menariknya, itu saja. Tapi secara konkret yang harus kita lihat bahwa karena kita tadi bicara tentang demokrasi, maka apa yang kita lihat hari ini adalah produk zaman.
pemimpin kita, anggota DPRA kita, ini kan produk zaman, produk rakyat, dipilih oleh rakyat semuanya. Jadi kalau orang kemudian memberikan nilai-nilai tertentu, berarti itu nilai society kita, nilai masyarakat kita. Gitu. Jadi, beberapa waktu lalu Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha juga menganjurkan agar Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperbaiki komunikasi politik dengan parlemen. Kemudian meminta agar pembantu-pembantu Nova Iriansyah tidak memperkeruh suasana. Sebagai seorang politisi Demokrat sekarang, bagaimana Anda mensikapi seruan ataupun perintah dari Sekjen Demokrat? Demokrat ini gini tentu selalu kita harus introspeksi. Selalu kita harus introspeksi karena tidak semua kita benar. Ya terhadap kita sendiri. Jadi seruan dari yang disampaikan oleh Bang Rifki, yaitu juga sebagai ajakan kepada kita semua bahwa kita harus selalu berintrospeksi. Dalam benar pun kita harus berintrospeksi. Artinya seruan dari Teguh Rifki ini ada sesuatu yang mengganjal selama ini. Ganjal. Ya mungkin Bang Rifki melihat kualitas komunikasi, kisru-kisru. Mungkin kan Bang Rifki pengen Demokrat ini kan politiknya kan biasanya kan lebih mengalir aja, nggak kerasa kerusuk, nggak tabrak tubruk, gitu kan. Tapi politik santun lah ya. Politik santun. Jadi nggak kerasa kerusuk dan nggak tubruk sana tubruk sini. Mungkin ketika kemarin dalam dinamika politik kemarin mungkin yang agak agak hot, kan, agak panas. Ya mungkin ini menjadi ingatan kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh Abang Sekjen itu menjadi ingatan kepada kita semua. Nah, kami sebenarnya sudah berusaha beberapa kali untuk saya aja nggak berani nulis status macam-macam di Facebook gara-gara peringatan Bang Sekjen. Jadi nanti dianggap memanas-manasi kan. Oh gitu. Kita harus patuhi itu. Nah, sebenarnya kami ingin beberapa kali mengundang Pak Gubernur, cuma karena memang mungkin belum punya waktu atau beliau belum bersedia. Tapi sebagai orang yang dekat dengan Pak Nova Iriansyah, kami ingin tahu atau publik ingin tahu, pasca sudah rekonsiliasi, sudah rujuk, menurut Bung Kausar bagaimana sekarang situasi Pak Nova? Sangat enjoy? Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi ya semuanya kan menikmati. Semuanya pasti menikmati perdamaian. Tanda kutip, Semua orang pasti menyenangi ketenangan. Itu saya pikir manusiawi. Semua pihak, ya kan? Semua pihak di Aceh saya pikir menyenangi itu. Ya, semoga aja situasi ini terus berkelanjutan. Tapi kan kita terlalu tahu politik kan up and down, kan. Tapi apa itu berlaku juga untuk posisi wakil gubernur? Berlama-lama juga tidak baik kan? Iya, kita berharap besok ada wagub lah. Besok ada wagub. Bagaimana besok, prosesnya seperti apa? Ya, saya nggak ngerti juga. Tapi kan ini kan tupoksinya teman-teman partai pengusung. Nah, tentu kan Demokrat, karena Demokrat mungkin kita sudah punya wagub, sudah punya gub. Jadi kan ya kita nggak menawarkan wagub. Wagub artinya partai pengusung. Iya, partai pengusung. Tapi proses itu sampai hari ini belum kelihatan. Ya nggak mengerti juga kita kan. Nggak mengerti. Atau memang Pak Nova memang ingin sendiri? Pak Nova kan dalam posisi menunggu. Nggak juga dong. Artinya Pak Nova harus buat surat pertama kepada partai pengusung untuk mengusulkan. Tapi kami cek di partai pengusung itu tidak ada. Ya itu kan soal formalitas saja. Formalitas. Tapi apakah waktu yang partai pengusung tiba-tiba ini udah selesai kan nggak ada masalah, cuma 2 hari bisa. Kalau malam ini bersepakat semua partai pengusung mengusung siapa misalnya, udah selesai kan? Selesai gitu ya. Tapi tanda-tanda ke arah sana belum ada ya. Ya saya pun nggak ada komunikasi sama partai-partai pengusung. Nggak ada. Maksudnya nggak mengikuti benar soal. Nah menurut Pak Nova sendiri? Ya Pak Nova pada posisi menunggu. Kita menunggu siapa yang diajukan oleh partai-partai pengusung. Tentu kan memimpin Aceh ini kan kalau sendiri kan nggak enak. Nah, kan perlu juga teman. Salah satu menunda dalam waktu yang lama kan nggak baik juga. Nah, salah satu pendapat dari partai pengusung yaitu sekretaris partai PNA
Miswar, beliau mengatakan ya sebaiknya Pak Nova untuk mempercepat suasana atau proses, Pak Nova sebutin saja dari sekian partai pengusung siapa orang yang ingin dia diambil sebagai pendampingnya, itu mungkin akan mempersingkat daripada menunggu terlalu lama seperti ini. Ya bisa aja, tapi kan semuanya harus dikomunikasikan dengan partai pengusung. Iya. Ya, duduklah. Pimpinan partai pengusung ya tinggal duduk setengah kamar selesai bareng tuh. Ini agak menarik. Kalau menurut Bung Kausar, keputusan ada pada partai pengusung. Ya. Tapi partai pengusung menyebut menunggu duduk bersama dipanggil oleh gubernur. Gimana ini? Itu PNA ya? Bukan hanya PNA. Semuanya. Semuanya mereka berharap dipanggil untuk duduk. Jadi kan dikomunikasikan aja. Dikomunikasikan. Kan mereka punya nomor Pak Nova semua kan. Iya. Masa di DPRA bisa komunikasi? Ini nggak bisa. Ketua-ketua fraksi bisa komunikasi dengan Pak Nova. Iya. Masa ini nggak bisa. Tapi ada yang menyebutkan Pak Kausar termasuk orang yang mampu mempengaruhi kebijakan Pak Nova. Benar itu Pak? Saya pikir semua orang pasti bisa pengaruhi itu. Pak Nova mendengar siapapun. Mendengar siapapun. Tapi lebih dominan Bung Kausar kan. Itu Bang Nova ini kan bukan politisi kemarin sore. Iya. Kita pahami. Yang pertama beliau mantan anggota DPR RI. Iya. Terus sudah malang melintang sebagai pimpinan Partai Demokrat Aceh kan sudah lama. Sudah melewati berbagai fase fase politik di Aceh. Dan kabarnya akan terpilih lagi gitu ya. Ya itu Allah lah yang bisa menentukan. Tiba-tiba Bung Kausar bicara Allah ini menarik. Kita boleh baju hitam tapi pikiran kayaknya agak sedikit putih nih. Baik, sebagai orang dekat Pak Nova, kira-kira di pilkada ke depan Pak Nova maju lagi sebagai calon gubernur? Yang Pak Kausar tahu atau yang Bung Kausar tahu? Saya nggak tahu karena setiap kita tanya, saya pernah tanya sama Bang Nova, Bang, naik maju lagi nggak kita? Alah kita lihat aja lah dulu nanti, ini kan masih lama katanya. Mana ada lama besok mau pilkada 2022. Alah nanti aja kita lihat. Jadi saya lihat nggak firm juga kalau Pak Nova mau maju atau enggak ya. Tapi kalau saya lihat dari anggaran ya, politik anggaran misalnya segala macam, saya lihat ya nggak ada anggaran yang mengarah ke arah yang politik ini ya, maksudnya politik pencitraan ya. Nggak saya lihat nggak ada politik mobilisasi juga, saya nggak melihat itu. Tapi hadirnya sejumlah buzzer, hadirnya sejumlah pensus dan menguasai sejumlah media lokal, apakah ini bukan pencitraan? Saya pikir kan nggak ada media yang dikuasai oleh pemerintah. Menurut beberapa praktisi media, dalam tanda petik itu terjadi gitu. Kecuali pemerintah datang beli saham. Nggak ada, pemerintah nggak ada yang beli saham. Nggak ada yang beli saham, cuma dalam bentuk subsidi aja. Nah, sebagai pengurus pusat Demokrat, DPP Demokrat di Jakarta sendiri ada terdengar ya semacam kasak kusuk bahwa Demokrat akan mengusung calonnya. Ya pasti Demokrat sangat menginginkan bisa ikut serta dalam kontestasi itu. Nah, selain Pak Nova, kira-kira siapa yang dianggap mumpuni untuk sebagai calon? Ya Partai Demokrat ada selain Pak Nova, ada Bang Rifki kan. Iya. Kalau saya lihat ya begitu, lain siapa? Hanya 2 orang kayaknya ayam jago untuk posisi kursi untuk saat ini, gubernur untuk saat ini. Sementara untuk wali kota Banda Aceh katanya Anda maju sebagai calon wali kota Banda Aceh. Kita tunggu partai aja. Enggak, itu partai urusan lain. Saya hanya ingin tahu dari hati Bung Kausar gimana. Kita lihat partai aja, kan begini, di partai ini kan pasti nanti di Demokrat tentu kalau survei. Iya. Kalau ada atensi publik yang bagus, tentu Partai Demokrat akan mencalonkan kita. Ya, ini kan bicara 2 katup ya. Ya, semua kita pasti kan ingin apalagi saya sebagai politisi, kan, tentu ingin memberikan sumbangsih yang untuk Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Artinya Anda siap maju siap, kalau kita siap aja. Ya, itu yang saya perlu. Siap. Artinya ketika partai menunjuk Anda siap. Oh, itu. Siap. Jadi nggak usah malu-malu. Karena masyarakat Kota Banda Aceh ini bukan masyarakat pemalu deh. Masyarakat Banda. Nah, sebagai politisi Partai Demokrat sekarang, Anda juga dulu pernah jadi anggota DPRA dari Partai Aceh.
Anda juga tinggal di Kota Banda Aceh. Menurut Anda sektor apa yang bisa menjadi unggulan hari ini di Banda Aceh? Ya, Banda Aceh ini kan kota jasa. Kota jasa, kota pedagang, ya, kota wisata. Ya. Cuma itu yang kita punya. Apa yang tentu ya services. Yang harus Anda kritik apa hari ini terhadap Banda Aceh? Kita punya pekerjaan rumah sebenarnya dari pemerintahan sekarang dan sebelumnya. Kan air bersih nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Tentu itu yang menjadi kendala utama. Artinya kebutuhan dasar kita warga Banda Aceh yang paling terusik untuk saat ini itu adalah air bersih. Sebagai politisi yang punya dua keanggotaan, Partai Aceh dan Partai Demokrat, ada nggak langkah yang Anda lakukan untuk merajut harmoni atau ya katakanlah komunikasi yang lebih baik? Maksudnya komunikasi dengan siapa? Ya misalnya dengan antara Partai Demokrat dengan Partai Aceh. Karena hari ini kan posisi Partai Aceh sebagai pemimpin KB misalnya, yang juga menjadi motor penggerak di parlemen. Nggak ada usaha-usaha yang Anda lakukan itu. Kenapa? Saya tidak melakukan apapun. Kenapa Anda nggak ambil segmen itu? Ya, kalau saya pengurus DPD Partai Demokrat Aceh, ya tentu saya akan melakukan itu. Ya sebagai putra Aceh, Anda kan pasti tercatat sebagai pengurus DPP. Bukan pengurus, saya di Partai Aceh kan? Saya sebagai anggota biasa. Tapi nama Anda tercatat sebagai pengurus? Seingat saya enggak. Ada. Saya hadir di acara pelantikan, nama saya nggak dipanggil. Oh gitu ya, nggak dipanggil ya. Jadi Anda ke Demokrat bukan karena gara-gara nggak dipanggil waktu pelantikan? Enggak. Saya kan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ya, dari Demokrat. Dan saya memang sudah ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, saya memang sudah berazam untuk berpolitik di tingkat nasional. Nah, kemudian walaupun Anda orang dekat, saya kira sebagai sebuah era demokrasi dan Anda adalah seorang aktivis, apa kritik Anda terhadap pemerintah Aceh? Apa ya? Ya kalau saya tanya apa pendapat Anda, tentu Anda akan menyatakan yang baik kan. Tapi maksud saya kritik Anda apa sebagai warga? Saya lagi mikir nih, apa yang harus saya kritik? Itu subjektif namanya kan. Harus objektif. Iya, objektif lah. Cuma saya bingung juga apa yang harus saya kritik ini. Saya bingung juga nih. Kenapa mesti bingung? Nggak tahu apa yang harus saya kritik. Oh, seringan itu? Iya. Karena saya tahu yang pertama Bang Nova berupaya untuk menuntaskan program-programnya. Nova kan naik ketika dengan Pak Irwandi dengan slogan Aceh Hebat. Meski ketika itu saya pendukung Mujahid Manaf kan. Nah, artinya saya lihat beliau dengan kesendiriannya, dengan kelemahan yang ia miliki. Artinya beliau di parlemen minoritas. Nah, itu kan kelemahan. Artinya beliau berusaha untuk tetap strength, untuk tetap fokus pada pada program Aceh Hebat yang dia kampanyekan dulu. Ya dengan berbagai macam kelemahan di sana, dengan berbagai macam mungkin tantangan-tantangan, masalah yang ia hadapi, saya lihat beliau tetap straight. Ya, itu bukan kritik namanya. Iya, maksudnya saya coba pikir apa kritikannya. Nah, ada yang menyebut banyak dalam lingkaran Nova Iriansyah, terutama para pengusaha-pengusaha yang coba menyeret ke hal-hal yang sebenarnya tidak patut. Apa tuh? Ya, soal-soal proses tender misalnya lelang. Apa pendapat Anda soal itu? Saya lihat biasa-biasa aja lelang. Nah, dalam beberapa butir interpelasi itu kan disebutkan misalnya ada persoalan onkologi, ada persoalan multis yang walaupun kemudian kan ini interpelasi kan. Gimana nasibnya sekarang? ya. Artinya tetap saja gitu ya. Iya, maksudnya kan artinya kan itu kan pasti tentu semua kita menghargai kan, setiap setiap kritikan-kritikan dan apa yang disampaikan oleh DPRA dalam butir-butir interpelasi itu kan juga bagian daripada kritikan-kritikan yang disampaikan oleh DPRA. Cuma saya melihat soal tender, soal ini kan nggak ada masalah apa-apa. Baik. Apanya yang menjadi masalah nih, Bang? Baik, apa kritik Anda terhadap DPRA? Terhadap DPRA,
Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Masa Mereka sudah menjalankan prosesnya kan. Saya sampaikan tadi mereka punya kewenangan mereka punya haknya tersendiri, pemerintah juga punya hak yang tersendiri dan sampai hari ini saya melihat kedua-duanya berada pada jalurnya. Mereka jalurnya masing-masing. Jadi plus minus. Jadi tetap on the track gitu ya. On the track. Walaupun DPR on the track, pemerintah hati juga on the track. Setelah sama-sama bagi. Ya dari sebelumnya, dari sebelumnya. Iya. Baik. Harus bagi-bagi dong. Ya, Karena pemerintah politik harus bagi-bagi. Harus bagi-bagi. Tidak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Baik. Bung Kausar, waktu yang memisahkan kita malam ini. Insya Allah nanti kita akan coba dalam episode yang berikutnya. Terima kasih Mas Saleh. Sahabat sisi lain, itulah perbincangan ringan kami dengan Bung Kausar. Memang agak terkesan sangat menjaga argumentasi, berbeda dengan di luar podcast. Saya tidak tahu apakah karena proses di DPR sudah landai sehingga beliau pun tidak menggebu-gebu lagi. Tapi saya yakin seorang Kausar Muhammad Yus pasti berada di jalan on the track. Terima kasih malam ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi.